I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebalas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Hakuro pun saat itu langsung membuka mata ketiga. Mata langit pun mulai muncul tepat di dahi Hakuro. Itu adalah keterampilan yang telah menembus keterampilan khusus dan melampaui skill unik. Karena itulah Hakuro bisa mengatasi pertarungannya dengan Tatsuya Kondo. Hakuro pun kemudian berkata kepada Kondo, "Memang suatu keajaiban bahwa kakekmu mungkin adalah kakekku. Jika kau memandang rendah diriku sebagai makhluk ajaib, mari kita lihat seberapa jauh kau memahami esensi pedang sebenarnya." Kondo yang mendengar itu juga berkata, "Bahkan jika itu maumu, akulah yang akan mengajarimu apa itu teknik berpedang." Tepat saat itu, Kondo dan Hakuro pun mulai bertarung. Kondo merasa dirinya punya peluang besar. Meski kerugiannya, Hakuro memang punya kekuatan untuk melihat kemampuan dari Kondo. Namun faktanya bahwa makhluk seperti Hakuro nggak mungkin bisa memahami sifat pedang adalah kenyataan bagi Tatsuya Kondo. Karena aliran kehidupan hati berkabut pada dasarnya adalah teknik untuk mengusir setan. Dan bisa dibilang itu adalah kelemahan dari para monster. Dan karena itu, Tatsuya Kondo pun yakin banget nggak mungkin Hakuro bisa memahami teknik pedang yang mendalam. Itu adalah hal yang terpikirkan oleh akal sehat dari Kondo. Dan saat itu, Hakuro dan Kondo pun mulai menebaskan pedang mereka masing-masing. Keduanya sama-sama menggunakan aura tubuh mereka. Dan tebasan demi tebasan pun terjadi di tempat itu. Sejujurnya, kemampuan berpedang mereka berdua ternyata sebanding. Namun terdapat perbedaan yang sangat besar dari segi kemampuan fisik. Kemampuan fisik Kondo jauh lebih besar 10 kali lipat. Namun Hakuro saat itu tetap fokus dan mengarahkan pedangnya untuk memotong Kondo. Tapi sayangnya, serangan dari Kondo lah yang memenangkan pertempuran kali ini. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pedang Hakuro saat itu menyebar menjadi 8 kelopak dan mengarah ke arah Kondo. Meski Kondo bisa mengatasi semua tebasan itu, namun terdapat percikan darah tepat di pipinya. Itu adalah hal di luar dugaan Kondo. Kondo yang melihat itu pun tertawa kesenangan dan berkata, "Aku nggak mengira ada pendekar pedang di dunia ini yang berada di atasku." Karena faktanya, teknik 8 pedang dari Hakuro sebelumnya berada di tingkat yang lebih tinggi daripada milik Tatsuya Kondo. Namun Hakuro yang mendengar itu malah berkata, "Tapi aku bahkan gak mampu mengarahkan serangan padamu." Kondo pun saat itu menjelaskan bahwa itu sudah cukup. Dan Kondo pun saat itu meminta maaf pada Hakuro karena telah meremehkannya. Tatsuya Kondo pun kemudian berkata, "Bolehkah aku tahu siapa nama kakekmu?" Hakuro pun menjawab, "Dia adalah Araki Byakuya, seorang pendekar pedang yang sangat hebat." Mendengar itu, Kondo pun jadi nggak punya keraguan apapun. Dia pun kemudian berkata kepada Hakuro, "Aku akan menjamin keselamatan pribadimu, tapi perang tetap tidak bisa dihentikan. Jadi apa keinginan kalian selanjutnya?" Dan setelah itu, Hakuro pun menyerahkan pertarungan itu kepada Gazelle. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Kondo pun menolak pertarungan karena dirinya ingin kembali fokus kepada hal lain. Gazelle yang mendengar itu seperti nggak terima dan malah mengarahkan kekuatannya tepat ke arah Kondo. Itu karena Kondo saat itu sama sekali nggak memperdulikannya. Gazelle pun saat itu melepaskan kekuatan Sage dan mengeluarkan Raja Roh Bumi. Namun Kondo yang melihat itu berkata,
sangat konyol. Padahal faktanya, energi besar yang dihasilkan oleh Raja Roh Bumi telah dimanfaatkan dengan sempurna oleh Raja Gazel. Itu karena keinginan kuat dari Raja Gazel yang ingin mencapai puncak ketinggian. Dan skill unik diktator milik Raja Gazel merupakan kekuatan untuk menyatukan energi dan melepaskan semua energi itu menjadi serangan terkuat. Ketika Gazel melepaskan serangan itu, sayangnya hasilnya adalah kekalahan. Gazel pun saat itu nggak bisa bangkit dari tempat itu karena ternyata Tatsuya Kondo telah mengarahkan pistol tepat ke arah Gazel. Melihat itu, Gazel pun berkata, "Bukankah kau adalah seorang pendekar yang terhormat? Kenapa melakukan hal tercela seperti itu?" Namun Kondo yang melihat itu berkata, "Bukankah sudah kubilang, main-mainnya sudah cukup. Kita tidak membutuhkan kemuliaan di medan perang. Medan perang adalah tentang menang dan menang. Aku akan melakukan apapun untuk kemenangan." Peluru yang ditembakkan oleh Kondo sebelumnya bukanlah peluru biasa. Itu karena Kondo telah membangkitkan skill ultimate Raja Eksekusi. Dan pengaruh dari skill ini tuh terlalu kuat. Bahkan dikabarkan bisa menghancurkan sirkuit sihir milik musuhnya dan bisa membunuh makhluk hidup spiritual dengan sangat mudah. Bahkan Raja Iblis yang baru bangun sekalipun gak bakal bisa berkutik jika terkena serangan itu. Shin pun kemudian berpindah menampilkan Gabir yang sedang mengamuk. Bahkan Gabir saat itu sampai meninggalkan pasukannya dan melepaskan serangan sendirian. Meski tindakan ini sebenarnya nggak pantas sebagai komandan, tapi sepertinya Gabir punya rencana yang sangat besar. Gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Hei kau, jadilah lawan bertarungku." Gabir yang mendengar itu pun langsung mengangguk dan menatap ke arah pria berkacamata itu. Dia pun kemudian melepaskan kacamatanya. Ternyata pria itu bernama Malcolm. Rekan-rekan dari Malcolm itu pun berkata pada Malcolm, "Kau bukanlah lawan yang layak untuknya. Kita kan lebih lemah dari mereka." Namun Malcolm yang mendengar itu menjawab, "Ini adalah tempat kerja yang sangat nyaman. Aku adalah satu digit ke-8. Bukankah kalian harusnya mematuhiku?" Mendengar perkataan dari Malcolm, teman-teman Malcolm pun langsung berkata semoga berhasil. Malcolm pun kemudian mendekat tepat ke arah Gabir sambil berkata, "Namamu Gabir kan? Semua yang kau lakukan itu sangat menarik. Jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu." Gabir yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Gua hahaha. Jadi kau adalah salah satu dari satu digit. Pasukan satu digit sangat berbahaya seperti perkataan Tuan Rimuru. Bisa menghadapi pasukan satu digit sepertimu sangat menarik. Jadi ayo mulai pertarungan." Diketahui dalam Order of the Nerguard, Malcolm tuh punya skill unik yang bernama Cross Discer. Itu adalah kekuatan untuk menjadi orang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dan bisa dibilang ini mirip sama kekuatan perampas dari Hinata. Hanya saja Malcolm akan menjadi orang yang sama dengan orang yang ditirunya. Akan tetapi masih ada batasan dalam meniru. Sebenarnya Malcolm tuh nggak pernah takut pada siapapun. Sampai pada akhirnya Malcolm bertemu dengan Letnan Kondo. Entah kenapa dirinya saat itu nggak bisa melepaskan rasa takut dari Kondo, karena dia merasakan kekuatan yang nggak bisa dipahami dari tubuh Kondo. Bahkan diketahui Malcolm dan Kondo pernah melakukan latih tanding, tapi berakhir tragis. Kondo bisa mengalahkan Malcolm dengan pasukan lain dengan sangat mudah. Bahkan saat itu nggak ada satupun tetes keringat yang menetes keluar dari tubuh Kondo. Itulah yang membuat Malcolm sangat mengagumi sosok Kondo. Dia pun mulai memutuskan untuk berubah menjadi si Kondo. Gabir yang kebingungan itu pun bertanya, "Kenapa penampilanmu berubah?" Malcolm pun berkata bahwa dirinya sedang meniru orang terkuat yang paling dia percayai. Dan tepat saat itu, serangan besar pun langsung diarahkan tepat ke arah Gabir. Gabir yang melihat serangan itu pun langsung berkali-kali menangkis serangan itu menggunakan tombaknya.
Dan berkat semua yang diajarkan oleh Ultima, Gabir saat ini bisa menguasai elemen sihir dengan sangat baik. Baik pertahanan dan kekuatan penyembuhan dari Gabir sangat mengerikan. Namun tepat saat itu, mereka pun saling melepaskan serangan terkuat bersama. Dari segi kekuatan, Gabir memang jauh lebih kuat. Tapi dari segi teknik Malcolm ternyata lebih kuat dari Gabir. Meski Malcolm gak bisa meniru 80% dari kekuatan Letnan Kondo, tapi serangannya itu memang sangat mengerikan. Malcolm pun tertawa karena Mayor Jenderal Faraga sebelumnya bisa dikalahkan oleh sosok Gabir. Dan pemenang dari benturan kekuatan itu ternyata adalah Malcolm. Melihat Gabir yang saat itu nggak bisa berbuat apa-apa, Malcolm pun berniat mau membunuh Gabir. Sokka yang melihat itu pun langsung menolong Gabir. Sokka pun menangis sambil berkata, "Jangan mati." Gabir pun saat itu sangat kaget melihat kehadiran Sokka di medan perang. Bahkan pasukan-pasukan dari Gabir juga mengatakan hal yang sama. Gabir yang khawatir pada semua orang itu pun berkata, "Sudah cukup tangisannya. Sokka, bawalah semuanya pergi dari tempat ini. Ini adalah perintah." Namun Sokka saat itu berkata, "Aku menolak. Aku nggak bisa mematuhi siapapun karena aku berada di bawah perintah Tuan Soe. Dan jika aku pergi dari tempat ini, kau akan mati. Jadi aku nggak bakal pernah pergi dari sini." Gabir yang mendengar itu berkata, "Apa yang kau bicarakan? Bukankah itu adalah tugas komandan? Komandan harus memikirkan jumlah orang yang selamat sebanyak mungkin." Gabir saat itu pun menjelaskan semuanya kepada Sokka. Namun Sokka yang mendengar itu tetap tidak mau mematuhi perkataan dari Gabir. Mereka pun berniat mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Pasukan Gabir saat itu juga nggak mau meninggalkan Gabir sendiri. Ini membuat Gabir merasa malu. Gabir pun berkata, "Baiklah kalau begitu, cobalah bertahan sampai regenerasiku selesai." Namun muncullah dua iblis yang mendengar perkataan dari Gabir. "Biarkan kami membantumu. Nona Ultima telah memerintahkan kami untuk melindungi Tuan Gabir agar tidak mati. Nona Ultima meminta kami untuk menyelamatkanmu jika kau terdesak." Itu adalah suara dari Zonda dan Veron. Zonda yang tahu situasi saat ini pun berkata, "Tapi kayaknya saat ini kita juga sulit untuk mempertahankan hidup jika bertarung dengannya." Veron saat itu berkata pada Sokka, "Aku akan menghadapi Malcolm dan Sokka harus membantuku dari belakang." Sokka yang mendengar itu pun langsung mengerti. Dan iblis Veron pun saat itu langsung bergerak bertarung dengan Malcolm. Malcolm pun saat itu langsung melepaskan aura membunuh yang sangat luar biasa ke arah Gabir. Serangan dari Veron saat itu pun terus mengarah pada Malcolm. Namun Malcolm yang melihat serangan itu malah menghancurkannya tanpa menghindar dan mengarahkan serangan balik. Dan hasilnya, Veron lah yang menerima dampak dari serangan Malcolm. Malcolm pun kembali menyerang tepat ke arah Veron yang membuat Veron saat itu sampai kesulitan. Veron dan Sokka pun langsung bergabung untuk menyerang bersama. Di sisi lain, Zonda sebenarnya nggak lagi mageran. Dia lagi membantu pemulihan tepat di belakang dan mempercepat pemulihan dari Gabir. Saat itu, keinginan kuat dari Gabir pun juga mulai muncul di medan perang, menciptakan suasana yang baru. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!